Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tafa Fadil Ramdhani dengan NIM akhiran 23152407. Saya berasal dari kelompok 4, kelas 2A yang diketuai oleh YBI Roy dengan anggota yang lain yaitu Amr, Zaka, Farida, Naomi, Muhammad Aslim, serta saya sendiri. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas besar dari mata kuliah prinsip bahasa pemrograman praktek. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi apa yang kami buat selama setengah semester terakhir ini. Singkatnya, kami membuat sebuah compiler dengan menggunakan bahasa pemrograman Rust. Compiler yang dibuat adalah untuk mengcompile suatu pseudocode seperti ini. Pseudocode-nya berdasarkan aturan dari tingkat 1 Oban seperti ini kurang lebih. Nah, tujuan akhirnya adalah untuk mengompil, tapi kami menetapkan tujuannya hanya sampai membuat parse tree. Ya, nanti akan saya tunjukkan. Lalu paradigma yang digunakan adalah yang pertama imperatif, yaitu kode ditulis sebagai serangkaian instruksi secara rinci untuk mengubah suatu state dalam program. Seperti ini contohnya. Di sini dideklarasikan seluruh algoritma secara rinci dan terstruktur untuk mencapai tujuan atau mengubah state-nya. Yang kedua ada declarative programming yang yang bisa dibilang kebalikan dari imperatif. Dia hanya memanggil suatu fungsi untuk menyatakan apa yang harus dilakukan. Seperti contohnya itu match. Di sini fungsi dipanggil match. Ya, kita tahu apa itu match, yaitu ya membandingkan. Tapi kita tidak tahu isi di dalam match itu apa. Yang disebut deklaratif. Alih-alih mendetailkan langkah, kode hanya dipanggil saja gitu. Yang terakhir menggunakan object oriented. Tapi bedanya di sini eh, tidak memiliki inheritance seperti C++ atau Java. Namun di sini dapat lihat mengimplement parser yang dimana parser itu ada di sini, di sini, bisa ada di sini. Nah, selanjutnya keamanan tipe data karena Rust sendiri itu tipe data yang strong, tentu saja akan ada error apabila apabila yang di assign tidak sesuai dengan apa yang sudah dideklarasikan. Seperti ini. Di token itu dia harus vektor, lalu yang di post harus use size. Dengan kata lain itu integer. Seperti ini. Identifier itu harus string, di number itu harus integer 32, signature itu string, dan terusnya. Ini tidak seperti Python yang dimana Python itu weak type. Rust itu termasuk strong type karena kita harus mendeklarasikan terlebih dahulu. Lalu apabila berbeda dengan yang dideklarasikan, itu akan mereturnkan error. Lalu untuk enkapsulasi sendiri ini tidak tidak sama seperti Java atau C++ yang ada modifier private, protected, atau public. Tapi di sini menggunakan pub. Pub ini artinya dia membuat visibility-nya agar bisa diakses oleh public. Seperti namanya pub. Sebagai contoh di parse. Ini kami menggunakan pub di function new dan function parse karena kedua ini dipakai di file yang berbeda atau di file luar, bukan file lokal saja. Jadi dipakai di main itu parse new dan parse. Eh, Coba kita compile. Apabila kita compile, nah maka tidak ada error. Tapi apabila pubnya saya coba hapus, eh, kita coba compile. Nah, itu kan ada error karena parse tadi menjadi private dan tidak bisa diakses oleh
public. Saya public. Lalu selanjutnya, eh, karena tadi sudah dijelaskan, eh, kalau program ini menggunakan imperatif, maka pastinya berhubungan dengan modul-modul yang sudah dibuat atau function function. Ini contohnya function yang dibuat pada bagian parse, ada parse statement, parse assignment, parse for declaration, parse write, parse expression, parse read, parse if statement, dan parse condition. Function-function ini nantinya akan bisa digunakan lagi, digunakan kembali karena konsep modularitas itu tersebut, modularitas tersebut. Nah, sebagai contohnya kita ada di mana ya? Nah, for statement. Dia memanggil for statement dan for statement itu memanggil sisa-sisa dari eh, ya dari modul-modul yang ada seperti ini yang disesuaikan dengan keyword atau identifier yang terbaca. Ini kan di while ya berarti loop terus. Nah, ini bakal terus terpanggil dan yang ada di sini pun akan terus terpanggil gitu. Hingga penerapan prinsip modularitas eh, sudah digunakan dalam aplikasi ini atau program ini yang dapat digunakan kembali tentunya. Lalu konsistensi readability itu sudah konsisten seperti contohnya eh, struct menggunakan huruf besar awalnya, lalu nah menggunakan huruf besar awalnya, lalu setiap modul itu huruf kecil dengan underscore untuk mengantisipasi. Lalu komentar pun sudah jelas untuk mendeskripsikan ini untuk apa-apanya. Terus, lalu variabel-variabelnya pun sudah huruf kecil semua. Nah, untuk abstraksi itu sendiri dalam kelas tidak terjadi secara langsung. Namun dapat dilihat bahwa di sini dari dalam rule itu ada disebutkan struct parse dan enum abstract syntax node, di mana itu akan dipanggil di parse. Tuh, dia mengimplement parser yang dimana itu adalah struct dari parse sehingga itu mungkin mendukung prinsip abstraksi. Di sini kita memanggil parse dan isDemod dari folder parse dan file row. Ya, untuk error handling tentu saja program kami menggunakan error handling. Di sini error handling yang digunakan dalam Rust itu ada bernama panic, yang dimana ini adalah error handling paling simple yang dia itu apabila panic dijalankan dia memberhentikan program dan memberikan error message error message itu ini sebagai error message-nya. Jadi kami menggunakan banyak sekali panic karena itu kebutuhan. Oh, di dalam file parse aja sudah ada 38 error handling karena error handling dalam program ini sangat penting. Selanjutnya saya akan menjelaskan programnya, program yang telah saya buat. Pertama mari compile dulu. Seperti yang saya bilang tadi, kami membuat sebuah compiler untuk pseudocode. Aturan pseudocode-nya sama seperti yang ada di DDP atau di SDA tingkat 1. Kurang lebih seperti ini. Mari kita coba run. Ya. Nah, kita coba run program pseudocode. Nah, dapat dilihat bahwa di sini diperlihatkan token tokennya yang sudah dipisah saat tahap texting dan abstrak sintaks yang dibuat saat tahap parsing. Seperti lihat pada declaration itu i tipenya integer, write targetnya ke layar dan message-nya itu hello dunia seperti yang ada di sini. Nah, lalu ada
assignment di mana variabel bernama i biasa oleh 5. Nah, namun kami itu hanya sampai sintaksis error, belum sampai semantik error. Hingga apabila misalkan ini variabel i dideklarasikan sebagai integer, namun i diisi oleh a itu masih bisa karena kami belum membuat algoritma untuk mencegah semantik error. Nah, itu masih bisa. Karena sejatinya target kami itu hanya sampai abstrak sintaks saja. Nah, lalu misalkan apabila band-nya gak ada nih, contohnya. Karena dalam aturan pseudocode tingkat satu polban itu, if sesudah if itu harus ada then. Coba kita run. Nah, di sini akan ada sebuah warning, yaitu expected then after condition found right at line 8 column 12. Di mana yang menjelaskan di mana error ini tuh harusnya ada then sesudah if tuh. Namun ditemukan right pada line 8 kolom 12. Nah, di sini. Coba kita pasang then lagi. Nah, baru berjalan lagi karena then-nya itu sudah ada. Dan coba kita mengosongkan assign, apakah bisa? Nah, tidak bisa. Unexpected token expression. Read at line 6 column 9. Nah, karena di sesudah operator itu ada harusnya sebuah assign value, tapi di sini malah ada keyword dari read. Makanya ini ada sebuah eh, error yang dimana itu ada read. Harusnya itu sebuah assignment. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.